Shalom keluarga kerajaan, berjumpa kembali dengan saya, Amanda, dalam Sunday Service Gereja hari ini. Sebelum kita lebih lanjut memulai ibadah hari ini, mari bersama kita dengarkan pengumuman untuk sepekan. Keluarga kerajaan yang terkasih, kami menyambut kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti Sunday Service di gereja hari ini. Oleh karena itu, saudara dapat menemui welcome team setelah ibadah selesai di tempat yang tersedia. Tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. My Team hadir di gereja ini untuk memperlengkapi keluarga kerajaan sekalian. Mari tergabung dan bertumbuh dalam kelompok sel My Team agar keluarga kerajaan tetap tergembalakan melalui kelompok sel yang ada. Berkat tanpa batas bagi segala bangsa. Jangan sampai ketinggalan setiap segmen menarik yang akan menemani kalian melalui radio Suara Keluarga Kerajaan. Radio tayang setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dengan acara yang menarik yang dapat disaksikan juga melalui live streaming Facebook JKI Keluarga Kerajaan. Keluarga Kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak dalam komunitas gereja Next Generation yang dibagi menjadi dua golongan usia sebagai berikut. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak melalui Warrior Kids yang dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan 5 sore. Untuk online service Warrior Kids akan ditayangkan melalui channel YouTube Warrior Kids. Subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami ya. Hai Youthers, ibadah Kingdom Generation dimulai setiap hari Minggu jam 8.30 pagi bertempat di gereja. Mari kita bangkitkan semangat muda gereja JKI Keluarga Kerajaan. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Diberkati pekerjaan, usaha, pendidikan, dan pelayanan saudara, serta apapun yang saudara kerjakan dibuat berhasil. Terima kasih kepada keluarga kerajaan yang telah hadir lebih awal untuk mendengarkan pengumuman selama sepekan. Selamat mengikuti dan menerima berkat di Sunday Service hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom keluarga kerajaan, berjumpa kembali dengan saya, Amanda, dalam Sunday Service Gereja hari ini. Sebelum kita lebih lanjut memulai ibadah hari ini, mari bersama kita dengarkan pengumuman untuk sepekan. Keluarga kerajaan yang terkasih, kami menyambut kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti Sunday Service di gereja hari ini. Oleh karena itu, saudara dapat menemui welcome team setelah ibadah selesai di tempat yang tersedia. Tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. My Team hadir di gereja ini untuk memperlengkapi keluarga kerajaan sekalian. Mari tergabung dan bertumbuh dalam kelompok sel My Team agar keluarga kerajaan tetap tergembalakan melalui kelompok sel yang ada. Berkat tanpa batas bagi segala bangsa. Jangan sampai ketinggalan setiap segmen menarik yang akan menemani kalian melalui radio Suara Keluarga Kerajaan. Radio tayang setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dengan acara yang menarik yang dapat disaksikan juga melalui live streaming Facebook JKI Keluarga Kerajaan. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak dalam komunitas gereja Next Generation yang dibagi menjadi dua golongan usia sebagai berikut. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak melalui Warrior Kids
yang dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan 5 sore. Untuk online service Warrior Kids akan ditayangkan melalui channel YouTube Warrior Kids. Subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami ya. Hai Youthers, ibadah Kingdom Generation dimulai setiap hari Minggu jam 8.30 pagi bertempat di gereja. Mari kita bangkitkan semangat muda gereja JKI Keluarga Kerajaan. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Diberkati pekerjaan, usaha, pendidikan, dan pelayanan saudara, serta apapun yang saudara kerjakan dibuat berhasil. Terima kasih kepada keluarga kerajaan yang telah hadir lebih awal untuk mendengarkan pengumuman selama sepekan. Selamat mengikuti dan menerima berkat di Sunday Service hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Inilah kehidupan baru Mario, Acong, dan Mail. Dengan raut wajah sumringah, yakin dan mantap, mereka akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Luar biasa, setelah mereka menerima Tuhan Yesus, kehidupan mereka berubah. Mario dengan komunitas baru juga menemukan bos baru, pekerjaan baru. Istrinya tersenyum bahagia karena tidak lagi harus menahan lapar dan dahaga karena uang yang tiada. Mereka rujuk kembali, bertekad sehidup semati. Lalu Acong memulai kembali usahanya dengan cara pandang dan cara bekerja yang berbeda. Dia bekerja bukan hanya demi cuan, tetapi bagaimana bisa menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Ternyata dengan demikian, dia jadi lebih memahami arti kehidupan. Bagaimana dengan Mail? Jangan ganggu orang yang lagi jatuh cinta, katanya. Karena hidup hanya milik mereka berdua. Jomblo? Lu aja kali. Akhirnya mereka sadar bahwa satu-satunya yang bisa mengubah mereka adalah Tuhan Yesus. Mungkin setelah ini tantangan masih ada, tetapi mereka berjanji akan terus setia, percaya, dan memegang iman kepada Tuhan Yesus, dan bertekad menghadapi semuanya bersama. Mario bukan hidup sengsara lagi, tapi hidup bahagia. Acong memiliki hidup yang bermakna. Mail
hidupnya lebih berwarna. Tuhan pada hari ini, come on. Sekali lagi berikan tepuk tangan pada pagi hari ini, come on. JKIKK. Mari kita berdoa Bapak Saudara yang terkasih. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan dan hari ini kami merayakan kebangkitan Tuhan pada hari ini. Kami bersama-sama dengan jemaat JKI Keluarga Kerajaan. Kami siap untuk menyembah, kami siap untuk meninggikan Engkau Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya Allah yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan pada pagi hari ini. Kami minta proteksi dari Yesus untuk gedung yang kami pakai, fasilitas yang kami pergunakan, bahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal sampai selesainya kami meteraikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan pada pagi hari ini, come on. Come on, bertepuk tangan sama-sama, come on. Ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. JKIKK, come on, 1, 2, 3. Bersorak, katakan sama-sama. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Mari ikutin saya sama-sama semuanya, come on. Yesus kau Allah yang hidup, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus kau Allah yang kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Mari tunjukkanlah ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Mari katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat. Are you ready? 1, 2, 3. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
bersama-sama. Umatnya katakan Allah dahsyat, kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Kau Allah yang hidup. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Kau Allah yang hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia telah mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan keluarga kerajaan. Come on, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia telah mati, tebus dosaku, tebus dosa. Amin. Kubur kosong membukti. Keluarga kerajaan bersama-sama dengan kami. 1, 2, 3. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan pada pagi hari ini. Come on. Hanya Dia satu-satunya yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Wow, oh, oh. Ya, ya, ya. Oh, 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 oh. Siala, la, 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 la. Lagi-lagi katakan. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Siala, la, la, la. Oh, oh, oh.
perbuatanmu, hapuskan raguku. Kami katakan, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima keluarga kerajaan. Come on. Hapuskan raguku, Yesus, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, mati bagimu, mati bagi kita semua. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, yang di bawah saja katakan sama-sama, ya ya ya. Gantian yang di atas semuanya, keluarga kerajaan. Amin. Mari sama-sama katakan dengan kami, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu bagi kami, bagi kamu, bagi aku, ya 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 ya. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagi kami, bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kami kan bersuka. Sekali lagi, mahkota kehidupanku. Mari bersorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Siapa yang bersuka? Belum semua.
Siapa yang bersuka yang di bawah bisa lambaikan panji-panjinya. Yang di atas yang bersuka. Lagi dengan saya. Jemaat saja. Lagi, come on. Yeah. Wah ya. Yang di bawah saja. Come on, lambaikan. Ya. Gantian jemaat yang di atas sama-sama dengan kami. 1, 2. Kami bersuka karena perbuatanmu. Semuanya sama-sama dengan saya terakhir kali sama-sama. Come on. 1, 2. Mahkota kehidupanku. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Keluarga kerajaan dipersilakan untuk duduk kembali. Pagi ini kita akan mendoakan anak-anak gereja anak yang siap masuk kelas pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita arahkan tangan kita kepada mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kepada kami anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, yang siap diberkati Tuhan melalui kelas-kelas gereja anak pada pagi ini. Kami berdoa biarlah roh Tuhan, roh yang cinta akan Tuhan selalu melingkupi hidup mereka, hati mereka. Dan kami percaya bahwa anak-anak yang takut akan Tuhan, di masa depan mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa, yang excellent dan diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak gereja anak, biarlah mereka pada pagi ini menangkap utuh pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak mentor. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak mentor yang ada, berkati setiap pribadi mereka, biarlah mereka memiliki roh dari Tuhan untuk dapat memberikan pengajaran dengan kata-kata yang sederhana yang dapat ditangkap oleh setiap anak-anak yang ada. Kami bersyukur, kami serahkan gereja anak pada pagi ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Biarlah pagi hari ini firman-Nya mengubahkan setiap kehidupan kita, amin. Amin. Hari ini kami bawa hidup kami bawa hati kami Tuhan. Dan kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu. Secara khusus bagi kami, setiap kami pada pagi hari ini. Benar-benar kami mengalami perjumpaan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Mari katakan sama-sama pada pagi hari ini. Ku menyadari dari hati saudara di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni.
betapa ku mencintai segala yang tak terjadi. Kau selalu berdiri, jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, di dalam hidupku. Kami berdiri pada pagi hari ini sebagai bentuk pengagungan kami kepada Engkau Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri saudara. Jangan terbaik oleh karena kasih. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami Tuhan. Oh ya, Kau sama hati kami, ini hati kami, ya Tuhan. Haleluya, Kau ubahkan hati kami, Kau ubahkan hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Kau, kami menyembah Kau Bapa. Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang perkasa dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu. Hirabasanda hararabasikanada, Indrasakairabababasita kairabarabasi, Kurabasanda kairabarabarabasinakana, Hirasana hararabababasita, Hirabarabasanda kairabarabarabarabarabarabasi, Kurosekairabarabasanda kanadadadadadada, Indrasanda kairabarabarabarabarabarabasina kairabarabarabara, Indrasikabarabasiuku, Hirabasanda kairabababasi, Indrasanda kairabababasi, Indrasanda kairabababasi. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, dan Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari taruh kedua tangan saudara di dada. Bapa,
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Hanya jemaat saja katakan buat Tuhan pada pagi hari ini. You ready? Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, emas yang ini kami Tuhan, keluarga kerajaan pada pagi hari ini. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Engkau sudah membajak tanah hati kami di minggu pagi Paskah tahun 2023. Sekarang kami mau duduk mendengar firman-Mu karena kami tahu Engkau siap memberkati kami. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Kami siap diberkati. Mari buka kedua tanganmu dan katakan kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih banyak buat semua yang sudah mengambil bagian pagi ini. Selamat Paskah, tentu Happy Passover bagi seluruh jemaat GKI Keluarga Kerajaan. Baik yang mengikuti ibadah langsung pagi ini, berbahagialah Anda karena langsung bersentuhan. Dan pagi ini dengan Anda duduk mendengarkan firman, siap untuk terima berkat secara khusus dari Tuhan. Bagi mereka yang ada baik tidak bisa mengikuti,
ibadah pagi ini dan mengikuti secara live sebentar siang dimanapun berada, ya, termasuk saudara-saudara kita di luar negeri, ya, seperti drama Jumat Agung yang lalu dan apa yang tadi kita lihat bersama-sama dampak dari perjumpaan dengan Yesus luar biasa. Sama seperti mereka yang ada di Mesir, di Israel, sama seperti mereka yang ada di Jerman, di Hong Kong, di Taiwan, semuanya juga di Malaysia dan tempat-tempat yang lainnya juga siap untuk diberkati oleh Tuhan. Mari beri tepuk tangan untuk kebangkitan Tuhan pada hari ini kita peringati. Rededication, pembaharuan, menjadi topik untuk kita bersama-sama dengar pada pagi ini dalam ibadah Paskah. Ya, pertanyaannya buat kita semuanya, karena saya yakin di multimedia, di WhatsApp, bahkan juga di Instagram, TikTok, ataupun semuanya multimedia hari ini juga banyak di antara kita yang menerima ucapan selamat Paskah, Happy Passover. Ya, apa toh sebenarnya selamat Paskah, Happy Passover? Dan apa kaitannya buat kita semuanya hari ini mengalami kembali pembaharuan, rededication? Kata Paskah itu artinya melewatkan. Bagi orang-orang Israel, mereka juga merayakan Paskah. Oke, sama seperti kita hari ini merayakan Paskah. Tapi bagi orang Israel Yahudi, karena tidak semua orang Israel itu pengikut Yesus. Sampai hari ini ada orang Israel yang menolak Yesus sudah bangkit. Waktu kita celebration hari ini bersorak-sorai, kita diajak nyanyi memuji Tuhan. Hei, kebangkitan Yesus itu membuat kita bersuka cita. Kebangkitan Yesus itu membuat hidup kita menjadi lebih hidup lagi. Katakan amin. Ayo ngomong ke kanan kirinya, seharusnya kamu lebih hidup dari sebelumnya. Ibu pendeta, ibu gembala, mami, saya sudah hidup. Bagaimana saya diberitahu lebih hidup lagi? Saudara, setiap kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus, engkau mati rohani akan jadi bangkit rohanimu. Engkau lemah tubuh akan bisa dihidupkan oleh Tuhan menjadi sehat. Kuasa kebangkitannya dahsyat. Yang percaya katakan amin. Tapi orang-orang Yahudi yang merayakan Paskah, mereka berkata bukan Yesus yang hidup. Karena Paskah bagi orang Yahudi yang menolak Yesus Kristus, orang Israel yang menolak Yesus Kristus, membenci Yesus Kristus. Yang sekian puluh tahun lalu ketika pertama kali saya menginjakkan kaki ke tanah perjanjian Israel. Dan dengan semangat ketika saya ditanya dari mana asalmu oleh salah satu orang Yahudi, salah satu orang Israel. Saya berkata saya dari Indonesia, I am from Indonesia. Berapa lama perjalananmu ke sini? Oh, saya bilang saya dengan keluarga saya dari Jakarta menuju Abu Dhabi 8,5 jam. Transit beberapa jam lalu kemudian saya harus terbang lagi. Menuju Amman, Jordania, atau menuju Kairo, Mesir. Butuh waktu 3,5 jam. Wow, dia bilang long time. Ya, sangat panjang perjalanannya. Lalu ketika dia bertanya kepada saya, dengan siapa kamu datang? Oh, dengan suami saya, dengan putri kami. Emily, yang waktu itu baru umur 10 tahun. Lalu kemudian, 17 tahun yang lalu. Lalu dia tanya lagi, berapa kos, berapa biaya? Waktu itu saya ngomong, waktu itu 17 tahun yang lalu, kurang lebih satu orang 2.300 US dollar. Kalau sekarang sudah 2.790. Wow, mahal, expensive, ya. Berapa lama?
Lalu saya bilang 12 hari. Lalu dia tanya kemana saja. Kenapa kamu ke sini? Salah satunya saya jawab, saya pikir orang Yahudi, orang Israel semuanya percaya Yesus. Makanya saya dengan antusias berkata, wow, saya pergi ke tempat-tempat di mana Yesus juru selamat saya, dia yang mati dan hidup. Lalu saya lihat wajah orang Yahudi ini yang tadinya sedikit senyum ramah dengan saya karena turis dari Indonesia yang butuh waktu belasan jam untuk bisa tiba di Israel. Begitu saya ngomong Yesus yang mati dan He is risen, dia bangkit. Dia langsung diam dan saya tahu wajahnya mulai agak sedikit memerah, tidak suka. Dia tanya kepada saya, you go to Nazaret? Kamu pergi ke Nazaret? Ya. Kami baru balik dari Nazaret. Kami ke Yerusalem sekarang. Lalu dia bilang begini, kamu tahu siapa Yesus itu? Ya saya tahu. Bukankah kamu tahu? Dia orang Nazaret. Ya. Ibu bapaknya Yusuf dan Maria, bapak ibu jasmaninya dia, walaupun tidak dari benih Yusuf. Oke, merawat Yesus dan begitu menjaganya dia. Dan dia tinggal di Nazaret. Lalu dia bilang, pelajari dulu Nazaret. Balik. Orang Yahudi itu dimanapun penuh perhitungan. Tapi hari itu dia ngomong dengan saya gini, saya beri kamu ongkos taksi balik ke Nazaret. Supaya kamu tahu siapa Yesus itu. Lalu saya bilang, iya bagi saya dan bagi kami orang percaya Yesus itu Tuhan. Dia bilang, you stupid. Kaget saya. Kamu bodoh. Wah. Lalu dia dengan kasar berdiri. Lalu kemudian dia tarik kursi dan banting. You stupid. Dan dia pergi. Sampai hari ini supaya semua jemaat tahu. Anda dan saya hari ini bisa mengaku Yesus Kristus Tuhan itu anugerah Allah buat hidup kita. Karena hanya mereka yang dikaruniai. Makanya Paskah bagi orang Yahudi berkata orang Israel. Oh waktu kami diperbudak. Dari Goshen Mesir kami menuju tanah perjanjian. Tapi bagi kita semua orang yang percaya kepada Kristus. Umat Kristen di seluruh dunia. Paskah adalah momen yang sangat penting. Karena merupakan titik di mana Yesus Kristus yang Jumat lalu kita peringati Jumat Agung. Dia mati tapi Minggu pagi-pagi. Berita firman Tuhan berkata Yesus tidak mati lagi. Dia bangkit dari kematian. Tuhanmu dan Tuhanku hidup. Tuhanku dan Tuhanmu hidup. Mari ikuti kata saya, Yesus hidup. Yang di atas katakan Yesus hidup. Dan kalau Anda percaya Yesus hidup, pasti Anda mau berteriak bersama dengan saya. 1, 2, 3. Katakan amin. Ini yang membedakan bagi saya dan saudara. Yesus bangkit dari kematian. Supaya saya dan saudara mengalami penebusan. Makanya hari ini perlu kita merenung rededication. Karena Yesus yang bangkit, dia tidak ada di kuburan lagi. Kalau Anda dan saya mengalami betul dari hati kita, hidup kita Yesus itu bangkit. Hidup saya dan saudara juga akan mencerminkan kuasa kebangkitannya. Hari ini Yesus yang bangkit mau bertanya buat kita semuanya. Kalau saya yang tanya itu biasa. Tapi pagi ini Tuhan Yesus yang bangkit lewat hambanya yang ia kasihi ini.
Ia bertanya buat kita, apa yang membuatmu bisa masuk surga? Hari ini dia berdiri di depan Anda. Hari ini dia bertanya di dalam hatimu. Hari ini dia sedang mendengarkan suaranya buat hidupmu dengan pertanyaan ini. Apa yang membuatmu bisa masuk surga? Apa yang bisa membuatmu bisa masuk surga? Dia tidak ada lagi di kuburan. Dia sudah ada di surga. Dan ia bertanya buat kita pagi ini, apa yang membuatmu bisa masuk surga? Banyak agama, tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan. Saya dengan latar belakang keluarga besar saya yang non-Kristiani. Orang tua saya, engkong saya, emak saya, mereka semua sudah meninggal sekarang, mengajarkan kepada saya, anak cucu keturunannya beragama. Diajari bagaimana hidup menurut tata tertib agama. Dan gak ada agama yang tidak mengajarkan sesuatu yang baik. Tapi ini spesifik, Yesus yang bangkit, dia bertanya buat Anda dan saya, apa yang bisa membuatmu masuk surga? Saya berpikir saya berbuat kebajikan. Orang tua saya menjadi teladan buat saya. Papa saya menjadi teladan buat saya. Ajak anak-anaknya, semua anak-anaknya. Berbagi. Makanya ajari anakmu sejak kecil untuk tidak pelit. Sepanjang hidupnya akan menjadi orang yang berkemurahan. Saya belajar melihat keteladanan dari papa saya almarhum. Ajak saya, ajak kami anak-anaknya, yuk berbagi. Nek lu diberkahi. Kalau lu punya uang lebih, lu punya kekayaan lebih, berbagi. Toh nanti papa punya kekayaan gini, tidak tak bawa pulang waktu aku mati. Dan betul, waktu peti mati beliau pertama kali saya hanya ingat ketika saya dikabari di Salatiga, lalu ditelepon waktu itu, papa meninggal. Sama seperti semua yang meninggal. Gak ada tuh yang dibawakan. Hanya baju. Beliau hanya dipakaikan jas saja. Dan itu terakhir. Sepatu yang beliau miliki. Harta yang lain ditinggal. Tapi orang di sekitarnya, waktu datang melayat, saya bahkan banyak yang tidak kenal. Baik orang-orang sederhana maupun teman-temannya dulu ketika beliau masih jaya. Dia bilang, wah papa lu ini. Lalu sebut nama almarhum papa saya, Cik Jakwe ini, wow. Orangnya baik, suka menolong, berbagi. Tidak pelit. Percaya satu. Gajah mati meninggalkan gading. Kebaikan Anda dan saya karena Kristus tidak akan bisa dilupakan oleh semua orang. Tapi saya salah satu. Karena saya berpikir seperti apa agama yang beliau dulu ajarkan. Kalau saya berbuat baik, maka saya akan masuk surga. Kalau saya beribadah, kalau saya melakukan ini, kayak melakukan itu, saya masuk surga. Perbedaan dengan apa yang kita mau dengar hari ini. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan.
barang siapa percaya kepadaku, ia akan beroleh kehidupan kekal. Dan ia tidak perlu bingung lagi setelah kematian. Karena ia akan bersama dengan aku dalam rumah kekekalan kerajaan surga. Ini yang Yesus katakan buat kita. Karena itu bagi kita cara membantu kita, membuat kita bisa masuk surga. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab jika dengan mulutmu saudara mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan saudara, dan dalam hati saudara percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka saudara akan diselamatkan. Butuh percaya dalam hati. Saya mau beritahu buat saudara. Saya pernah ke India. Dan selain ribuan dewa bagi orang-orang Hindi di India, mereka juga ada satu dewa. Dan dewanya namanya Yesus. Ada patung loh, Yesus. Yang mereka juga percayai sebagai salah satu dewa. Tapi buat orang Hindi, Yesus bukan Juru Selamat, bukan Tuhan. Oke? Kalau dengan mulut saudara mengaku Yesus Kristus itu Tuhan, dan dalam hati saudara percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, he has risen. Dia bangkit, maka saudara akan diselamatkan. Walaupun ada salah satu dewa bagi orang Hindi, Yesus. Tapi mereka berkata, masih ada dewa yang lainnya. Perbedaan dengan kita. Sebab dengan percaya dalam hati, orang dibenarkan di hadapan Allah. Dan dengan mulutnya ia mengakui imannya, maka ia akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Ini yang membuat jaminan saudara dan saya perlu mengalami hari ini rededication, pembaharuan iman lagi. Lewat Paskah hari ini. Pertanyaannya, percaya dalam hati itu apakah semua orang bisa melakukannya? Ternyata enggak loh Bapak Ibu. Kasih karunia Allah, anugerah Allah lah. Efesus 2 ayat yang ke-9 berkata dengan jelas kepada kita. Allah mengasihi kalian. Itu sebabnya ia menyelamatkan kalian. Karena kalian percaya kepada Yesus. Keselamatan kalian itu bukanlah hasil usahamu sendiri. Itu adalah anugerah Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu. Saya sedang berdiri di hadapan semua saudara yang duduk maupun yang mendengarkan lewat live. Di YouTube dan semuanya. Anda ini orang-orang yang beroleh anugerah Tuhan dalam hidup Anda. Ngomong ke kanan kirinya, kamu itu terima anugerah loh. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Bersama-sama.
selamatkan. Yesus. Dengan hati percaya Yesus itu Tuhan. Dan dengan mulut mengaku Yesus, Engkau juru selamatku. Firman Tuhan berkata, engkau beroleh anugerah Tuhan. Nanti saya akan kasih tahu. Benar enggak? Ini anugerah. Dari mana seseorang bisa percaya Yesus Kristus adalah Tuhan? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dari firman Tuhan. Firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Siapa yang membuat Anda dan saya dapat anugerah? Dari Allah lewat iman kepada Yesus. Bagi saya pribadi seorang anak panti asuhan yang tinggal 500 meter dari rumah orang tua saya. Seorang anak yatim dari Manado. Maminya dia, mamahnya dia jadi kakak rohani bagi saya, pembimbing, tante, pembimbing, jadi guru iman saya ketika setelah saya mengalami pertobatan. Siapa yang membuat Anda mendengar tentang Yesus? Mungkin seorang pengkhotbah yang sedang berkhotbah di gereja. Mungkin itu temanmu di kampus. Mungkin itu temanmu di kantor. Mungkin itu tetanggamu. Mungkin itu saudaramu. Yang mulai melihat begini, aku kok lihat hidupmu berbeda ya. Aku kok lihat kamu jadi hidup. Dulu kamu kayak orang mati, tidak semangat. Dulu kamu putus asa. Dulu kamu tidak pengharapan. Dulu kamu begitu lemah, ringkeh, ceklean. Karaktermu welek, enggak karu-karuan. Nek ngamuk, ya ampun omonganmu kasar. Dulu kamu dikenal di kampung ini pencuri, penjudi. Wow. Tapi sejak aku lihat, kelihatannya kamu ke gereja. Oh ya betul, saya ke gereja. Apa yang membuat kamu berubah? Karena aku mulai lihat hidupmu damai. Nggak bisa dibohongi. Apa yang di dalam ini keluar, terpancar. Kok kamu jadi hidup ya? Kok kamu jadi semangat? Kok kamu jadi orang yang punya harapan? Kamu nggak mudah loyo. Kamu kelihatan beda banget. Lalu mungkin waktu itu tanpa Anda sadari, orang ini mulai berkata, sebab aku ketemu Yesus. Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Lalu saya dan saudara mulai berkata seperti ini. Piye carane, aku juga pengen seperti kamu. Saya berdoa setelah hari-hari ini itu akan terjadi. Tuhan akan temukan kita dengan tetangga, teman di kampus, kantor dan lain sebagainya. Masyarakat Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Indonesia, bahkan dunia. Karena melihat hidupmu tidak lagi sama. Katakan amin. Seperti saya, Anda berkata aku ngalami. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Dan yang kedua, pengakuan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ngaku Yesus Kristus itu Tuhan. Pengakuan
adalah pernyataan secara terbuka. Declare. Declare. Ini loh aku sekarang adalah pengikut Yesus. Pengakuan secara terbuka. Di hadapan semua orang. Bagi kita yang punya latar belakang non-Kristiani, bukan dari keluarga Kristen sejak lahir, tidak mudah saya tahu ini. Ngaku, aku sekarang ke gereja, aku sekarang pengikut Yesus, itu tidak mudah. Maafkan saya, izinkan saya cerita. Sekian puluh tahun lalu, sejak tahun 79, saya mengenal Yesus Kristus secara pribadi dari salah satu anak panti asuhan yang tadi saya sebutkan. Keluarga saya non-Kristen. Dan saya tahu bagaimana rasanya ini hari Minggu. Aku harus ke gereja. Tapi keluargaku semuanya non-Kristen, gak ada yang ke gereja. Saya ingat itu. Dan mungkin saudara ngalami. Ngomong sama mama, mama aku mau ada acara sama temen di sekolah. Ngapusi. Bohong. Terus, ya sana pergi. Tapi kan gak tiap minggu pamit gitu. Mama mau ada acara lagi. Mama saya akan tanya, kok tiap minggu? Tidak mudah loh Bapak Ibu. Sampai saya ingat Imlek. Tahun pertama saya jadi pengikut Yesus. Keluarga besar saya masih sembahyang kepada leluhur. Lalu saya ingat, wah Tuhan Yesus ampuni saya. Saya percaya kepadamu. Tapi saya harus mengikuti tradisi keluarga saya. Tahun pertama karena masih beberapa bulan setelah Desember, Februari, hanya 2 bulan. Iman saya belum terlalu kuat. Ketika papa saya, yuk sembahyang yuk. Lalu anak-anaknya dari yang besar sampai saya, nomor 13. Dari 15 bersaudara. Antri, lalu ambil Yosua. Lalu saya harus ikut maju setelah cicik saya sembahyang. Saya pun harus ikut maju. Walaupun hati saya rasanya Yesus itu Tuhan. Tapi saya harus sembahyang. Tahun pertama, karena beberapa bulan. Tahun kedua, mama saya mulai lihat. Moy, lu tuh ke gereja toh? Enggak tuh mah. Kok tiap minggu temennya mama ada yang bilang loh deket gereja itu Jalan Arjuna. Anakmu loh ketok ini gereja saiki. Enggak tuh mah. Kenapa? Takut. Takut ngakui. Kenapa takut dimarahi? Siapa pernah ngalami ini tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Berbahagia Anda dan saya. Punya pengalaman ini. Tidak mudah. Aku Yesus itu Tuhan. Sing keluarga Kristen happy-happy saja, budas mlebu gereja seneng wae. Ndak ada yang larang. Dan saya harap keluarga-keluarga di sini nek anakmu ndak ke gereja, orang tuanya yang mendorong untuk ke gereja. Ayo, orang tua yang anaknya ndak ke gereja, Anda yang mendorong anakmu untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Oke, orang tua katakan amin. Ingat ini ya, mami ya sudah sampaikan ini sebagai ibu gembala yang mengasihi Anda. Ojo ngomong sok nek wis gede, telat Anda. Telat nanti yang rugi orang tuanya sendiri. Nek anakmu tidak sejak kecil dasar imannya takut akan Tuhan diajarkan, dibawa kepada Tuhan. Gede dia ambil keputusan yang lain, Anda yang gelo setengah mati nanti. Makanya anak-anak raja, mami dan papi marah buat mereka. Minggu kamu itu anaknya pendeta.
papi mamimu ini, walaupun kalian bukan anak kandung kami, tapi bagian keluarga ini, cici anak kandung kami. Ya, tapi wajib hukumnya, anaknya pendeta raning gereja. Apa meneh pendeta nih raning gereja? Wajib, kenapa? Nanti yang seneng Anda. Satu kali fase mereka jadi besar, jadi remaja, jadi anak muda. Tapi nilai dasar takut akan Tuhan sudah diteladankan, sudah diajarkan dari keluarga. Mereka di luar dengan lingkungan Anda dan saya tidak bisa ngawasi 100%. Tapi karena takut akan Tuhan, iman kepada Tuhan sudah tertanam. Takut akan Tuhan itu yang akan membawa mereka untuk hidup terus dalam kebenaran. Mau macam-macam di luar, aku tahu ada yang berdoa buat aku. Mamahku, papaku berdoa menyebut namaku. Ada Tuhan yang akan terus menyertai aku. Pengakuan pernyataan terbuka. Keinginan seseorang untuk menjadi pengikut Yesus. Nah, saudara, ngaku Yesus itu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang bangkit dan hidup. Itu bukan karena diri kita. Makanya tidak ada yang kita megahkan. Kita tidak bisa menjadi sombong karena kita terima anugerah. Kenapa saudara? Waktu Petrus dan murid-murid ditanya dalam Matius pasal 16 ayat 15 sampai 17. Menurutmu siapakah aku? Yesus bertanya kepada Petrus dan murid-murid. Tetapi menurut kalian sendiri, aku ini siapa? Menurut pengakuanmu itu loh, statementmu, pernyataanmu. Aku ini siapa? Kalau orang Hindi berkata, Yesus itu adalah salah satu dari ribuan dewa yang ada. Dan Simon Petrus menjawab, engkau adalah Raja Penyelamat, Anak Allah yang hidup. Lalu Yesus memberikan balasan jawaban seperti ini. You lucky man. Kamu orang yang beruntung. Kamu orang yang berbahagia. Kenapa? Simon anak Yona, kata Yesus, sebab bukannya manusia yang memberitahukan hal itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Inilah anakku yang kukasih, kepadanyalah aku berkenan. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan dia keluar dari air, langit terbuka dan terdengar suara pernyataan dari Allah Bapa di surga. Makanya setiap kita yang dari hati percaya, mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Anda dan saya mendapat karunia dari Allah. Untuk mendeklarasikan iman percayamu, siapakah Yesus itu Tuhan. Apakah mudah? Maaf, beberapa di antara kita punya pengalaman ini. Mau bertobat, lalu membaca Roma pasal 10 ayat 9-10, Yesus itu Tuhan. Ada yang mulutnya kayak dibelangkem, ditutup. Yesus, pendetanya atau pembimbingnya, temanmu yang bimbing untuk terima Yesus. Yesus, Engkaulah Tuhan. Engkaulah. Ada yang pernah punya pengalaman seperti ini? Aku Yesus adalah Tuhan. Kayak ada yang nutup mulutnya. Kayak ada yang mencekik lehernya, tenggorokannya. Maka
Makanya sekali lagi saya berdiri di depan orang-orang yang mendapat kasih karunia Allah. Anda dan saya. Karena untuk ngaku Yesus adalah Tuhan. Kalau tidak dikaruniai, mendapat anugerah, itu tidak bisa. Izinkan saya cerita sedikit. Pada zaman gereja mula-mula dan bahkan sampai hari ini di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu membayar harga yang mahal. Mengakui iman dalam Yesus bahwa Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat, kadang mengundang penganiayaan, bahkan kematian. Saya ngalami. Setelah tahun kedua, saya mulai berani untuk berkata, ya mama, maafkan saya ke gereja. Mama saya diam saja waktu itu. Tapi akhirnya karena suami istri, mama saya cerita ke papa saya. Lalu papa saya diam, beliau tidak banyak ngomong. Tapi beliau orang yang cermat. Makanya saya mewarisi itu juga dalam hidup beliau. Diem kadang, tapi nyermati. Saya ingat satu hari, saya mulai bebas bisa ke gereja hari Minggu. Saya ingat satu hari, papa saya duduk. Dan di gudang lagi bongkar jagung. Kakak-kakak saya yang lain lagi pergi, lalu papa saya butuh orang yang bantu. Saya tidak ngerti itu, saya sudah pakai pakaian untuk ke gereja. Lalu papa saya ngomong begini, Moy, ya pak, lagi ada truk bongkar jagung. Karena salah satu pekerjaan papa saya, Polowijo. Lalu beliau bilang gini, butuh orang di sana, lu ke sana, ke gudang. Lalu tanpa saya sadari saya bilang, Pak, Moy sudah siap ke gereja, Pak. Saya enggak ngerti, beliau ini orangnya diem. Lalu beliau ngomong begini ke saya, itu toh Yesus yang ngajari kamu. Itu toh Yesus yang ngajari kamu. Saya diem. Saya enggak tahu. Nek dulu papa saya melilik, basa Jawa nih, matanya melotot aja. Saya tahu. Papa saya lagi sedang marah. Mama saya sedang marah. Nek sekarang, wong tuane melilik, ngapa melilik? Anak-anak, hormati orang tuamu. Katakan amin anak-anak. Jangan kurang ajar kepada mereka. Saya diem. Lalu papa saya ngomong gini. Papa enggak pernah melarang kamu jadi Kristen. Tapi papa mau lihat hidupmu seperti apa. Hidupmu seperti apa. Kamu ngaku Kristen. Kelakuanmu bukan Kristen. Padahal hari-hari itu saya sedang menyebut nama papa saya dan keluarga saya dalam doa-doa agar beliau diselamatkan. Saya pegang Kisah Para Rasul, satu orang bertobat, seisi keluarganya diselamatkan. Tapi hari itu beliau kecewa karena lihat kelakuan saya. Anak-anak, jangan biarkan orang tuamu kecewa lihat kelakuanmu. Dan saya harus bayar harga 3 tahun. Sampai beliau secara pribadi ngomong, di antara anak-anakku yang beda memang satu ini, Moy. Makanya satu kali saya pergi ke Jalan Jenderal Sudirman di kota kelahiran saya. Ada satu encik teman dekat papa saya, Hoping Sianghonya.
Lu toh yang namanya Moy. Lu toh anaknya Jakwe yang namanya Moy. Iya Cek, iya Cek. Bener sing papa lu ngomong. Kenapa Cek? Di antara anak-anaknya yang beda lu katanya. Yang paling beda dia. Papa lu tuh sayang lu sama lu. Karena lihat lu berbeda. Kamu berbeda. Makanya satu hari papa saya duduk di sebelah beliau. Lalu kami ngobrol antara papa dengan anak perempuannya. Lalu kesempatan itu waktu saya ngomong, Papa, Tuhan Yesus itu sayang sama papa. Seperti Tuhan Yesus sayang sama Moy. Oke, Moy minta maaf kalau Moy banyak salah sama papa. Papa kan tadi juga cerita, banyak lakukan yang salah terhadap teman dan lain sebagainya. Papa, kalau kita mengaku dosa sama Tuhan Yesus, Pak, Tuhan Yesus tuh mengampuni. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, dosa kita diampuni, Pak, kita diselamatkan. Saya kaget respon beliau sambil duduk. Beliau ngomong gini, carane ya apa Moy? Carane ya apa nak? Papa mau percaya Yesus. Mau ngaku dosa sama Tuhan Yesus. Iya, carane ya apa? Dan hari itu dalam sejarah hidup saya yang saya tahu membuat sukacita sampai hari ini. Seorang anak perempuan yang pernah dimaki beliau dengan berkata, itu toh kelakuanmu jadi Kristen. Tapi hari itu 3 tahun kemudian, anak perempuannya yang sedang berkhotbah di depan saudara ini membimbing beliau untuk percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Sampai beliau meninggal. Makanya teman-teman bilang, ini cara apa? Beberapa temannya, cara Kristen. Karena anaknya sing pendeta itu yang bimbing dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saya yakin hidup saya dan saudara pasti bisa diubahkan. Amen. Apakah mudah? Kadang mengalami penganiayaan. Saya agak terlambat sedikit khotbah saya. Tanggal 1 April kemarin saya sedang berduka cita. Saya ngomong sama papi. Saya kehilangan teman yang sebenarnya Februari kemarin. Kalau saya jadi ke Israel, dia akan bersama dengan saya sekali lagi untuk membawa grup saya mengenal tentang tanah perjanjian. Bapak Odet, ini orangnya. 1 April meninggal. Dia adalah dari 3 lokal guide dalam bahasa Indonesia yang pertama di Israel. Sekarang jumlahnya sudah puluhan, mungkin ratusan. Tapi Pak Odet ini orang Kristen, guide pertama yang membuat saya kenal banyak tentang tempat-tempat di Israel. Dan dia sangat senang bekerja sama dengan saya. Dia bilang, pernah dia ngomong kepada teman-teman guide yang lain, kalau kamu nanti Abuni, Moy, Ibu Pendeta Moy, datang ke Israel, bersemangatlah untuk bekerja sama dengan dia. Ini putranya, Geva, yang sampai sekarang menggantikan, kadang mendampingi saya untuk ke Israel. Jadi guide lokal di sana. Februari kemarin seharusnya saya dengan dia sekali lagi. Saya terima Geva WA voice call dengan saya, Ibu Moy, Odet pass away, pulang ke surga. Ada 3 yang senior, Hesi, Odet,
dan Salman. 3 bapak-bapak, kakek-kakek tua. Dan bersyukurnya dari 3 orang itu, Odet yang ngalami. Mereka orang Yahudi, gak percaya Yesus hidup. Tapi lewat kesungguhan, dia bicara dengan saya. Kalau saya bawa grup Indonesia, saya lihat mereka ke Israel benar-benar beribadah. Maunya beribadah. Walaupun shoppingnya pasti ngikuti. Okay? Tapi sungguh-sungguh ibadah. Makanya dia bilang, saya bekerja dengan Ibu Moy paling seneng. Serius, tenanan, menggembalakan grup yang ada. Waktu tour. Tapi dia meninggal. Dari orang Jus, Yahudi yang gak percaya Yesus untuk jadi orang Yahudi. Dia yang cerita, Bapak Odet almarhum cerita. Gak mudah. Abuni gak mudah. Ibu Moy gak mudah. Kenapa? Tantangannya besar. Dimusuhi sesama bangsanya sendiri. Dia dibenci teman-temannya. Dia disingkirkan. Dia coba diasingkan. Oh, Pak Odet ngalami itu. Gak mudah. Jadi kalau Anda diizinkan ngalami itu, berbahagialah Anda. Karena Anda juga mendapat anugerah untuk ngalami itu. Kisah Rasul 8 ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Lihat gambar ini yang disiapkan Pak Albert. Kalau Anda ingat, abad-abad pertama, orang-orang Kristen dibakar. Ditaruh di wajan besar, digoreng. Dibuat di arena auditorium terbuka. Orang-orang Romawi dengan kaisar, pejabat-pejabat gubernur berdiri. Orang Kristen disuruh di tengah dengan keluarganya, perempuan, anak-anak, bapak-bapak. Lalu kemudian dibiarkan singa yang kelaparan dikeluarkan dari kandangnya. Lalu orang Kristen dicapik-capik, dimakan singa. Dan semua yang nonton sorak-sorai karena itu. Makanya minggu lalu kalau Anda cermati, Ibu Gembala ngomong. Di VIP saya ngomong kepada volunteer, apa mau kita harus ngalami penganiayaan supaya kita keluar dari gereja, mulai memberitakan Injil keluar? Apa mau harus ngalami itu dulu? Tanya ke kanan kirinya, mau dianiaya dulu, baru kita jadi berkat buat dunia. Tanya dulu ke kanan kirinya, mau ngalami penganiayaan? Mau enggak? Mau enggak? Terjadi loh saudara, Kisah Para Rasul ngomong, pasal 8 ayat 1b ini. Kenapa? Ketika gereja sudah mulai nyaman, nanti sebentar saya umumkan, minggu depan, minggu lalu sudah diumumkan. Oke, The Gideon International akan ngajari kita minggu besok. Selesai ibadah, cara gimana toh bisa cerita tentang Tuhan. Seperti saya juga cerita tentang Tuhan kepada orang tua saya. Ikut daftar kepada Bu Pipin. Karena kita kesempatan untuk belajar ini. Saya tutup dengan ini. Dampaknya kalau saya mengadakan pengakuan, pembaruan pengakuan. Lukas 9 ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku. Malu ngakui. Malu menyatakan aku ini pengikut Yesus. Anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya
dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Kamu dan saya malu ngaku Tuhan. Yesus juga akan lakukan yang sama. Malu ngakui Anda dan saya adalah pengikutnya. Adalah anaknya. Ingat, ayam berkokok. I don't know him. Saya tidak tahu dia. Saya nggak kenal dia. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Kamu Kristen? Kamu ke gereja ya? Enggak. Kok hari Minggu saya lihat kamu ke gereja ya? Ya, tapi kok kelakuanmu enggak nunjukkan bahwa kamu ke gereja? I don't know him. Saya tidak tahu dia. Sebenarnya salah satu tujuan dari pengakuan iman kita sedang menyatakan bahwa kita tidak malu untuk dikenal sebagai orang Kristen pengikut Yesus. Anda ke gereja hari Minggu ibadah itu sebenarnya Anda sedang menyatakan, mendeklar kepada teman-teman Anda, relasi kerja Anda, kepada semua teman-teman sehobi dengan Anda. Hei, aku pengikut Yesus. Aku mesti ke gereja dulu karena aku mesti beribadah kepadanya. Katakan amin. Itu artinya Anda tidak malu mengakui bahwa kita adalah orang yang beribadah kepada Kristus. Hari Minggu kita pergi jalan-jalan ya, kita pergi bisnis ya. Ya. Loh kan kamu Kristen, bukannya ke gereja dulu? Enggak usah, enggak apa-apa. Hei, itu sama dengan Anda dan saya tidak berani ngaku bahwa sebagai pengikut Yesus kita mesti beribadah kepadanya. Tiap-tiap orang harus mengakui secara pribadi bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gak bisa loh orang tua nunut anak. Atau anak ikut orang tua, gak bisa. Person to person, pribadi per pribadi. Ngomong, harus pribadi. Ngomong, harus pribadi. Ya. Mari berdiri bersama dengan saya. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Mari baca bersama-sama ayat ini. Roma 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yang pria saja katakan 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Apakah para pria percaya Yesus adalah Tuhan? Amin. Apakah Anda percaya Yesus adalah Juru Selamatmu? Amin. Deklarkan, akui, nyatakan itu. Wanita, mari baca bersama-sama. Perempuan, mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku
dan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Pagi ini nanti sebentar Bapak Gembala akan pimpin kita, tapi kita nyanyikan bersama-sama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, kuasa kasih untuk firman yang sudah memberkati hidup kami. Semua dimeteraikan di dalam hati masing-masing supaya kami berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu tetap berdiri dan pegang bendera yang sudah tadi diterima. Kita akan mendeklarasikan iman pagi ini. Dan semua angkat, tirukan ya saya untuk deklarasi pada pagi hari ini. Di layar juga ada. Ya. Deklarasi iman. Deklarasi iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya oleh anugerahnya. Dan hanya oleh anugerahnya. Sebut namanya saya. Sebut nama masing-masing. Mengaku dengan mulut. Dan percaya dalam hati. Bahwa Tuhan Yesus Kristus. Adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena pengorbanannya. Dengan mati di kayu salib. Dosa saya. Nama masing-masing disebut. Dosa saya Joko Dwi Karyanto ditebus dan saya beroleh keselamatan kekal. Keselamatan yang saya peroleh melalui percaya kepadanya akan saya pegang seumur hidup saya. Saya tidak akan menukarkan iman saya dengan apapun juga di dunia ini. Dan oleh kebangkitannya, saya pun bangkit. Dibangkitkan dalam kesukaan saya. Untuk beribadah. Untuk memuji Tuhan. Untuk berdoa. Dan membaca kebenaran firman Tuhan. Dibangkitkan dalam melakukan kebenaran.
dibangkitkan dalam melakukan kebenaran, mau bersaksi, menjadi berkat dimanapun menjadi berkat dimanapun saya berada, dan menjangkau jiwa-jiwa. Dibangkitkan keluarga saya, pekerjaan saya, studi saya, pelayanan yang saya kerjakan untuk mengalami percepatan ilahi. Saya akan menikmati kemenangan. Demi kemenangan. Dalam menghadapi tantangan kehidupan. Saya akan menikmati dimuliakan. Ditinggikan. Dan dilimpahi berbagai kebajikan. Dan berkat Tuhan tetap menjadi bagian saya selama-lamanya. Segala puji, kemuliaan, hormat, kuasa, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang bersemayam di tempat maha tinggi. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua itu terjadi. Tergenapi. Sempurna. Dan tuntas. Di dalam hidup saya. Amin. 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 Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan jemaat yang terkasih. Mari pagi hari ini kita bersama-sama juga mempersiapkan setiap persembahan, bahkan perpuluhan yang akan saudara kembalikan pada pagi hari ini, yang akan saudara berikan pada pagi hari ini di tempat yang disediakan ketika saudara meninggalkan tempat ini. Dan pagi hari ini kami bersukacita dengan saudara yang berulang tahun bersama-sama pada minggu kemarin. Bisa ditayangkan teman-teman? Oke, ada Bapak Anton, ada Pak Heru yang berulang tahun, ada Ibu Kalis, oke. Lalu ada Nindi, kemudian Maxi ulang tahun juga. Carla juga berulang tahun dan Ayu Lestari. Saudara yang berulang tahun pada minggu kemarin, apakah hadir pada pagi hari ini? Bisa lambaikan tangannya. Oke, ada Maxi di belakang, selamat ulang tahun. Dan kami ada Ibu Linda juga yang terlewatkan di situ ya. Tapi tidak terlewatkan di hati kami, gitu ya Bu ya, di hati Tuhan Yesus terlebihnya. Oke. Dan sangat bersukacita dengan saudara yang berulang tahun pada minggu kemarin dan kemudian akan didoakan secara khusus pada pagi hari ini oleh Ibu Gembala. Puji Tuhan, semua sudah mengibarkan panji-panjinya. Sekali lagi selamat Paskah. Oke, kebangkitan, kehidupan menyertai kita. Yang percaya katakan, amin. Makasih banyak. Pulang dibawa ke rumah masing-masing. Waktu ingat ini, taruh di tempat yang Bapak Ibu Saudara merasa nyaman tersimpan. Waktu ingat ini, ingat Yesus hidup, kebangkitan terjadi. Amin. Tuhan memberkati. Hari ini pengumuman seperti tadi saya singgung dalam khotbah, sebentar maupun bisa langsung daftar kepada Ibu Pipin untuk dilengkapi dengan cara bagaimana kita mewartakan kabar baik ya. Dari Bapak Toto, Direktur dari The Gideon International, yang selesai ibadah hari Minggu depan akan melengkapi kita. Lalu kita bersyukur hari ini masuk hari keberapa puasa kita, puasa raya kita. Ngomong ke kanan kirinya 29, ngomong ke kanan kirinya. Tepuk tangan buat yang puasa.
Tepuk tangan yang terus ngikuti puasa. Wah, seperti Jumat Agung kemarin disampaikan, Tuhan ngomong kepada Ibu Gembala dan Bapak bahwa puasamu diindahkan oleh Tuhan. Ya, luar biasa. Masih ada waktu 11 hari dan untuk hari mulai Senin besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, 10 sampai 14 April tidak diadakan pagi jam 10 sampai jam 12 karena gereja memfasilitasi buat mereka yang bekerja selama ini tidak bisa. Mulai Senin besok doa puasa malamnya kumpul bersama-sama di gereja mulai jam 7 malam sampai jam 10 malam. Ngomong ke kanan kirinya, Senin besok mulai jam 7 malam. Senin besok jam 7. Ya, oke. Terus ngomong ke kanan kirinya, ayo teko wis difasilitasi gereja. Ya. Oke. Mami saya baru pulang kerja jam 8 malam, ora popo nyusul langsung ke gereja. Ya, untuk berdoa bersama-sama. Yang mengerti ini katakan amin. Oke. Lalu malam puncak puasa raya kita yang ke-40 jatuh pada hari Kamis minggu depan tanggal 20 April dan kita akan mulai jam 10 malam sampai jam 1 pagi dini hari. Ya, kita akan celebration juga sama seperti saudara-saudara kita umat muslim juga merayakannya. Puji Tuhan untuk hal ini. Bagi yang rindu didoakan masih diberi kesempatan untuk permohonan doa. Kayak dituliskan supaya kita bisa doakan. Hari ini Ibu Lisa akan memimpin kita karena hari ini kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa dan kebetulan hari ini yang didoakan adalah Yayasan Sayang Keluarga Indonesia. Ya, kita akan doakan untuk hal itu. Mari kita akan bersama-sama siapkan persembahan kita. Kita akan doakan perpuluhan Bapak Ibu Saudara juga diangkat di hadapan Tuhan bersama-sama. Bapa di surga, kami berterima kasih. Sekarang kami mau ambil bagian juga dalam ibadah kami sebagai rasa syukur. Mengembalikan perpuluhan milik Tuhan yang menjadi haknya Tuhan. Tapi juga kami juga sebagai rasa syukur memberikan persembahan. Terima kasih untuk janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan Tuhan membuat kami juga hidup dalam segala kelimpahan. Dalam nama Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih, silakan pada akhir ibadah masukkan di kotak-kotak yang disediakan atau transfer atau apapun yang ada. Sekarang yang ulang tahun yang hadir boleh bangkit berdiri. Termasuk yang ulang tahun pernikahan, boleh bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita beri tepuk tangan buat saudara kita yang ulang tahun. Oke. Ya, yang di atas, yang di bawah juga ada. Oke. Coba yang di kanan kirinya salami dulu itu yang ulang tahun, ucapin selamat ulang tahun. Oke. Lalu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari, puji Tuhan. Oke. Wow, silakan bangkit berdiri. Kita berkati mereka yang ulang tahun pada hari ini. Bapa di surga, kami ikut bersuka cita dan bergembira karena saudara-saudara kami ditambahkan 1 tahun usia mereka. Hari ini dalam peristiwa mengenang Paskah, kuasa kebangkitan Tuhan juga terjadi buat saudara-saudara kami yang ulang tahun. Mereka akan punya hidup lebih hidup lagi karena Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang ulang tahun pernikahan, mereka juga diberkati. Dalam pernikahan mereka semakin bahagia, saling melengkapi, mengisi, dan mereka juga dimuliakan oleh Tuhan. Sekarang kami mau berdoa buat pokok-pokok doa kami bersama-sama dalam puasa raya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan tengadakan tangan kita untuk pokok doa pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk Yayasan Sayang Keluarga Indonesia atau YASAKI. Tuhan Yesus, kami mau berseru kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang menuntun Mama Moy dengan Papa Jo
untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Dan hari ini kami mau menopang Tuhan. Yayasan Sayang Keluarga Indonesia, Yasaki. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan beri. Kalau sampai hari ini sudah berdiri sebuah gedung, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mencukupkan Tuhan segala biaya kebutuhan yang ada. Hari ini kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, pembangunan akan selesai dengan sempurna. Bahkan semua kebutuhan yang ada, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada yang tertunda Tuhan. Semuanya kami berdoa di dalam nama Yesus. Bangunan akan berdiri dengan baik. Bahkan dengan kualitas yang terbaik. Bahkan tukang-tukang yang mengerjakan, Tuhan kami minta hikmat-Mu turun bagi semua tukang. Kami minta Tuhan keselamatan, dijauhkan dari kecelakaan, mara, bahaya apapun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan berjaga-jaga di setiap pembangunan yang ada. Kami berdoa untuk seluruh pengurus yang ada. Kiranya Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberikan kesanggupan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan bagi semuanya. Agar bisa memanage segala keuangan, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang ada, anak-anak yang tinggal Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ketika mereka ada di yayasan, mereka akan dibentuk menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus. Hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Masa depan mereka, masa depan yang penuh dengan harapan. Dan mereka akan menjadi pengubah sejarah akan keluarga mereka. Walaupun mereka mungkin hari-hari ini tidak diperhatikan oleh keluarga kandung mereka. Tetapi kami punya Tuhan yang besar. Engkau yang menjamin hidup mereka. Engkau menjamin masa depan mereka Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya ditambahkan mitra kerja, sponsor untuk pelayanan Yasaki. Tuhan, Engkau yang punya pelayanan ini, Engkau bisa bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Hari ini kami berkatakan dalam nama Yesus, Engkau kirimkan Tuhan mitra kerja, Engkau kirimkan sponsor yang ada. Semua hati mereka Tuhan penuh dengan kemurahan hati untuk menyupport pelayanan yang ada di Yayasan Sayang Keluarga Indonesia. Bahkan kami minta dalam nama Tuhan Yesus, berkati Mama Moy dengan Papa Jo. Berikan hikmat sebagai orang tua dalam mendidik secara rohani, menjadi bapak, menjadi ibu atas mereka. Kami percaya hikmat-Mu turun atas mereka. Dan kami berdoa untuk setiap kebutuhan dari anak-anak kami Tuhan. Setiap hari, setiap makanan, setiap minuman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Engkau selalu mencukupi lebih dari yang mereka butuhkan Tuhan. Dan hari ini kami berdoa Tuhan, pelayanan Yasaki akan terus bertumbuh, berbuah, berdampak lewat pelayanan di Rumah Anak Raja, Panti Bahagia, KSR, Radio Suara Keluarga Kerajaan, Rumah Hamba Tuhan Emeritus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Pokok doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami berseru mengangkat tangan kepada surga, maka Tuhan akan bertindak. Engkau akan mengerjakannya bagi kami semua. Bahkan terlebih untuk semua yang tinggal di Yayasan Sayang Keluarga Indonesia. Kami meyakini Tuhan, berkat-Mu turun dengan ajaib. Mujizat-Mu terjadi, kelimpahan terjadi atas keluarga besar Yayasan Sayang Keluarga Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari angkat kedua tangan kita. Kami bersyukur sampai pada akhir ibadah kami. Karena Tuhan sudah bekerja, melawat, bahkan menaungi setiap pribadi. Kalau sebentar kami mau pulang, penyertaan Tuhan yang ajaib terjadi buat semua kami. Hingga sampai di tempat rumah masing-masing, semua dalam keadaan selamat. Kami semua sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bulan April, bulan Paskah, kami terus akan diberkati dengan berlimpah-limpah.
berkat rohani, jiwani, jasmani, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, bahkan berkat kelimpahan dalam semua usaha pekerjaan yang kami kelola, karir dan juga studi anak-anak kami. Semua tanpa terkecuali dalam masing-masing kami menikmati akan berkat Tuhan yang luar biasa. Pulang bersama anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mati di kayu salib, pada hari ini telah bangkit dan meraih kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Bahkan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersyukuran diberkati. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu.